Swastiastu, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengantar Kewirausahaan. Nama saya Yanti Darasari dari kelas RPL dengan NIM 211308701. Seperti yang terlihat pada slide, di sini terdapat mind map yang akan menjelaskan apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang apa itu kewirausahaan, apa pengertian dari kewirausahaan, yaitu apa itu wirausaha dan apa itu kewirausahaan. Kemudian ada teori dari kewirausahaan yang dibagi menjadi teori ekonomi, teori psikologi, dan teori perilaku. Lalu dari teori-teori ini akan mengarah pada pendekatan kewirausahaan, yaitu ada pendekatan makro dan ada pendekatan mikro. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja keunggulan dan kelemahan dari menjadi seorang entrepreneur, di mana keunggulan dari menjadi entrepreneur diantaranya tidak terikat dengan waktu, memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan usaha, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta membantu orang lain, dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar. Kemudian kelemahan dari menjadi seorang entrepreneur yaitu ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan, resiko kehilangan berbagai macam investasi yang sangat besar, kemudian beban kerjanya menjadi lebih berat, dan harus lebih banyak lagi mengasah kemampuan diri terkait pengembangan usaha. Kemudian dibahas juga di sini karakteristik dari seorang wirausaha, di mana karakteristik dari seorang wirausaha diantaranya harus memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam menjalankan usaha, juga selalu penuh inisiatif dan proaktif dalam menjalankan usaha. Prestasi yang diraih dalam menjalankan usaha juga merupakan orientasi utama bagi seorang wirausahawan, dan tentu saja berani mengambil risiko apapun yang terjadi dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kerja keras dan tanggung jawab seorang wirausahawan mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha yang dijalankan. Di sini akan dibahas lebih rinci lagi apa itu pengertian dari kewirausahaan, kemudian pendekatan dan teori dari kewirausahaan, keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur, dan karakteristik dari wirausaha. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari kewirausahaan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau kestabilan politik, tapi sebagian besar juga terletak pada kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusia sebagai aset utama dan terbesar dalam pengembangan potensi bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kehidupan masyarakat. Di antaranya salah satunya itu bisa dilakukan dengan berwirausaha, di mana wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang atau pahlawan, dan untuk usaha berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Jadi secara umum wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, bagaimana memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Kemudian dari pengertian wirausaha di atas, maka pengertian dari kewirausahaan dapat dikatakan sebagai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang berpengaruh pada upaya mencari atau menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menurut Drucker tahun 1985 dalam bukunya yaitu Innovation dan Entrepreneurship mengemukakan perkembangan teori kewirausahaan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama
teori yang mengutamakan peluang usaha. Teori ini disebut dengan teori ekonomi, yaitu wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi. Kemudian yang kedua, teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang, yaitu teori sosiologi, yang mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok sosial menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha. Dan teori psikologi mencoba menjawab karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha, serta karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Disebut dengan teori perilaku, yaitu mencoba memahami pola perilaku wirausaha, dan ini dapat dipelajari dan dikuasai karena kewirausahaan bisa merupakan pilihan kerja atau pilihan karir. Pendekatan dalam kewirausahaan, apabila dilihat dari teori yang ada tadi, ada pendekatan secara makro dan ada pendekatan secara mikro. Pendekatan makro yaitu pendekatan yang menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kontrol seorang entrepreneur. Pada pendekatan ini ada tiga, yaitu yang pertama, aliran pemikiran lingkungan. Aliran pemikiran lingkungan ini berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup entrepreneur. Di mana faktor eksternal ini misalnya lingkungan sosial politik yang mempengaruhi pengembangan entrepreneurship dan kelompok sosial seperti teman dan kerabat yang mempengaruhi keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua yaitu aliran pemikiran finansial atau kapital. Fokus dari aliran pemikiran finansial atau kapital inilah proses pencarian kapital atau modal, di mana aliran ini memandang keseluruhan aktivitas perusahaan dari sudut pandang manajemen, finansial, atau keuangan. Keputusan finansial terjadi pada setiap tahapan dari daur hidup perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu aliran pemikiran displacement. Aliran ini berfokus pada fenomena kelompok, di mana seorang individu dipandang tidak akan mendirikan suatu usaha kecuali individu tersebut dihambat untuk melakukan aktivitas lain. Sebagai contoh adalah seorang individu yang kehilangan pekerjaan karena mungkin di PHK maupun karena adanya hambatan untuk terus bekerja di suatu perusahaan, maka individu tersebut beralih menjadi seorang entrepreneur. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro lebih ke mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship, di mana tidak seperti pada pendekatan makro yang berfokus pada kejadian atau faktor dari luar. Pada pendekatan mikro ini berfokus pada sesuatu dengan memandang dari dalam keluar. Pendekatan ini dibagi menjadi tiga aliran, yaitu aliran pemikiran trade entrepreneurial, yaitu terdapat ciri-ciri umum dari entrepreneur sukses seperti kreatif, rasa percaya diri yang tinggi, kemudian keinginan untuk maju dan berani menempuh resiko. Ciri-ciri ini apabila dapat ditumbuhkan akan memberikan kemungkinan keberhasilan yang tinggi dari seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua yaitu aliran pemikiran peluang usaha. Aliran pemikiran peluang usaha ini berfokus pada aspek peluang dari pengembangan suatu usaha. Pengembangan ide yang tepat pada waktu yang tepat untuk pasar yang tepat dipandang merupakan kunci suksesnya sebuah usaha. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran pemikiran formulasi strategis. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa proses perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengembangan suatu usaha. Formulasi strategi merupakan hasil dari gabungan elemen-elemen yang unik yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya yang unik. Kemudian berikutnya akan dibahas apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur. Pada saat memilih menjadi seorang entrepreneur, tentu saja sudah memikirkan terlebih dahulu apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur. Beberapa keunggulan menjadi seorang entrepreneur diantaranya adalah tidak terikat oleh waktu karena jam kerjanya dapat diatur secara mandiri. Kemudian yang kedua, memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan usahanya.
Yang ketiga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru serta membantu orang lain yang memang belum memiliki pekerjaan. Yang keempat, mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar tempat tinggal atau di sekitar lokasi usaha. Keunggulan yang kelima yaitu memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang ada sebenarnya di dalam diri entrepreneur itu sendiri. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, kelemahan menjadi seorang entrepreneur biasanya tidak terlihat dengan jelas. Hal ini disebabkan pola pikir masyarakat biasanya seorang entrepreneur selalu dipandang sebagai pengusaha yang sukses. Padahal di balik suksesnya seorang entrepreneur itu sendiri, banyak tantangan yang harus dilalui dalam menjalankan usaha. Beberapa kelemahan dalam menjadi seorang entrepreneur yaitu pertama, ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan. Bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut dan tanggung jawab terhadap karyawan yang dipimpin itu tidak kita ketahui kapan akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu resiko kehilangan berbagai macam investasi, misalnya banyak investasi yang sudah kita keluarkan untuk menunjang usaha tersebut, namun karena tidak dimanage dengan baik, maka resiko kehilangan investasi tersebut sangat besar. Kemudian beban kerja yang lebih berat yaitu di mana walaupun waktu dan ritme bekerjanya itu cenderung fleksibel, namun beban kerja yang ditanggung oleh seorang entrepreneur itu sangat berat. Kesulitan dalam membuat keputusan penting juga sangat berdampak dalam membangun usaha. Kemudian yang kelima yaitu banyaknya kemampuan diri yang harus diasah dalam mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur, di mana harus menguasai manajemen SDM, kemudian manajemen finansial, manajemen diri, yaitu keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi. Karakteristik wirausaha. Memiliki usaha yang dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentu saja menjadi impian semua para pelaku usaha. Wirausahawan yang sukses harus mampu memenuhi ciri atau karakteristik dari seorang wirausahawan. Ciri dari wirausahawan yang sukses diantaranya yaitu satu, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri yang mendasar di mana para pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu itu terjadi, namun lebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Kemudian berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi yang sebelumnya telah ada. Dari mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi suatu perhatian utama bagi seorang entrepreneur. Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya yaitu berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun. Baik itu resiko dalam bentuk uang maupun waktu. Kemudian kerja keras. Jam kerja seorang pengusaha tidak terbatas pada waktu di mana ada peluang, di situ dia akan datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Dalam pemikirannya itu selalu memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorong untuk bekerja lebih keras dalam merealisasikan ide-ide yang dia miliki. Kemudian yang berikutnya itu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas maupun baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi materialnya saja, tetapi juga pada moral yang ditunjukkan kepada berbagai pihak. Kemudian komitmen. Komitmen ini sangat penting ditujukan pada berbagai pihak yang diajak bekerja sama. Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana komitnya seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak.
Hubungan yang baik perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, kepada para elemen pemerintah, kemudian pemasok, serta masyarakat luas. Salah satu success story yang bisa saya ceritakan di sini, salah satunya adalah success story dari Ibu Susi Pujiastuti, yaitu yang dikenal sebagai penjual ikan dulunya, yang menjadi pemilik, sekarang terkenal sebagai pemilik Susi Air. Di mana penjual ikan pada umumnya kan berjualan di tepi pantai atau di pasar-pasar. Namun ternyata Ibu Susi salah satu penjual ikan yang sukses menjadi pengusaha ikan dan memiliki perusahaan penerbangan. Ibu Susi Pujiastuti ini wanita yang lahir di Pangandaran pada tahun 1965. Merupakan seorang perempuan yang gagal menamatkan SMA di Cilacap. Kemudian kembali ke Pangandaran untuk berjualan baju, berjualan bed cover, dan sebagainya. Di Pangandaran memiliki potensi pantai yang sangat berpeluang dalam usaha jual beli ikan. Dengan modal utama Ibu Susi sebesar Rp750.000, ia mulai berjualan ikan dengan membeli tempat pelelangan ikan, lalu menjual ikan-ikannya tersebut ke restoran-restoran. Setahun kemudian, dengan keuletannya Bu Susi, ia berhasil menguasai pasar Pangandaran setahun kemudian. Lalu ia mencoba menjual ikan-ikan tersebut sampai ke Jakarta dengan menyewa truk. Di awal Ibu Susi menyewa truk, kemudian sampai beliau bisa membeli truk untuk mengangkut ikan-ikan yang ia jual tersebut ke Jakarta. Dan dengan keuletannya, ia pun bisa mengekspor udang ke Jepang. Kemudian pengiriman ekspor dengan jalur darat membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga Ibu Susi berniat ingin mengangkut ikan-ikannya dengan menggunakan pesawat. Hal itu terpikir setelah ia menikah dengan seorang pilot. Ibu Susi mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli pesawat terbang, namun pihak bank justru malah tertawa dengan niat Ibu Susi tersebut dan menolak pengajuan kreditnya. Kemudian baru di tahun 2004 ia mendapatkan pinjaman sebesar 47 miliar yang kemudian ia gunakan untuk membuat landasan di Pangandaran dan membeli 2 pesawat Cessna pada saat itu. Kemudian dengan pesawatnya itu ya sempat memberikan bantuan saat terjadi tsunami di Aceh di akhir tahun 2004. Ya, dan rencananya ia hanya memberi bantuan sarana angkutan gratis selama 2 minggu. Namun banyak LSM baik dalam negeri dan luar negeri memintanya untuk tetap di sana dan mereka bersedia menyewa pesawat Bu Susi. Dan dari sinilah lahir nama Susi Air sebagai usaha penyewaan pesawat. Kini Susi Air sudah memiliki 50-an pesawat dan nama Susi Air pun dikenal sebagai maskapai penerbangan charteran yang populer di Indonesia saat ini. Sungguh suatu pendakian nasib yang sangat menakjubkan dari seorang Ibu Susi yang hanya tamat SMA. Dari keuletan dan keberaniannya ini mengantarkan Ibu Susi ke puncak sukses. Demikian presentasi dari saya. Mohon petunjuk dari Bapak dan Ibu apabila ada kekurangan selama penyampaian materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.